Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sangat baik, aku berterima kasih kepada semua teman yang percaya pada aku. Karena kamu semua percaya pada aku benar-benar akan menjamin keselamatan kamu, kata Chu Feng kepada orang-orang yang telah memasuki jalan ketujuh. Kemudian, dia menoleh ke arah Tetua Huang Guan dan Wang Qiang. Tetua Huang Guan, saudara laki-laki Wang Qiang, tolong bawa orang-orang itu keluar dari labirin cahaya bulan demi aku. Kamu hanya perlu kembali melalui jalan yang sama dengan yang kamu masuki sebelumnya. Meskipun jalan ketujuh ini mengeluarkan aura yang sangat berbahaya, tapi itu sebenarnya benar-benar aman, ucap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu tidak berencana untuk pergi bersama kami? Tanya Tetua Huang Guan. Meskipun mereka tidak percaya padaku, aku tidak bisa mengabaikan mereka dan membiarkan mereka mati, kata Chu Feng. Tapi jika formasi pembunuhan itu benar-benar ada, itu akan sia-sia bahkan jika kamu ingin tetap tinggal, kata Tetua Huang Guan. Aku punya cara lain untuk menghadapinya. Hanya saja, aku tidak berani menjamin apakah metode itu akan berhasil atau tidak. Namun demikian, tetap saja aku harus mencobanya, kata Chu Feng. Chu Feng, mereka semua tidak percaya padamu. Tidak ada penangkal untuk kebodohan mereka. Bahkan jika mereka harus mati, itu hanya apa yang pantas mereka dapatkan. Kamu seharusnya biarkan saja mereka mati saja, mengapa repot-repot dengan mereka? Kata Wang Qiang. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat keras. Dia melakukannya dengan sengaja, itu untuk menghina mereka yang telah memutuskan untuk tinggal. Pada saat itu, orang-orang yang tetap tinggal mengungkapkan ekspresi sangat jelek. Mereka juga merasa bahwa mereka telah mengecewakan niat baik Chu Feng dengan menolak untuk mendengarkannya. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena mereka tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Karena bagaimanapun, mereka semua adalah orang yang memiliki keinginan egois. Tidak apa-apa bagi mereka untuk tidak percaya padaku. Namun demikian, aku benar-benar tidak dapat meninggalkan mereka. Alasan untuk itu adalah, karena itu adalah tanggung jawab aku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak marah. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sudah dia perkirakan akan terjadi. Melihat reaksi Chu Feng, kerumunan semakin malu. Tanggung jawab, benar-benar lelucon. Kamu jelas-jelas tertangkap basah oleh aku. Itulah sebabnya kamu memutuskan untuk tetap pergi. Kamu masih tidak mau berpisah dengan harta di sini. Dengan demikian, semua orang, jangan tertipu oleh Chu Feng itu. Melihat kerumunan merasa malu, Tetua Yueling mulai menabur pertikaian lagi. Tepat setelah Tetua Yueling selesai mengucapkan kata-kata itu, sambaran petir tiba-tiba melintas di udara. Seperti hantu, Chu Feng muncul di depan Tetua Yueling. Thunder Armor dan Feng Wings guntur keduanya langsung dipajang. Pada saat itu, Chu Feng telah tertutup oleh petir. Tidak hanya itu saja, Chu Feng memancarkan kekuatan yang sangat menindas. Kekuatan penindasannya menyebabkan Tetua Yueling mundur darinya berulang kali. Merasakan niat membunuh Chu Feng, Tetua Yueling membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Dia berencana untuk mengambil inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu. Karena itulah, ia melepaskan serangan ke arah Chu Feng. Wush! Dentang. Namun tepat setelah Tetua Yueling mengangkat persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, cahaya keperakan melintas melewatinya. Kepala Furious Coiling Dragon milik Chu Feng, itu sebenarnya telah memotong persenjataan kekaisaran Tetua Yueling yang tidak lengkap menjadi dua. Setelah potongan-potongan persenjataan kekaisaran Tetua Yueling yang tidak lengkap dengan cepat berputar di udara, mereka akhirnya jatuh ke tanah. Tiba-tiba saja, Tetua Yueling memiliki ekspresi yang benar-benar pucat di wajahnya. Dia berdiri di sana dengan tertegun dan membatu. Dia benar-benar tidak bergerak dengan keringat dingin mengalir keluar dari tubuhnya, dan turun dari wajahnya yang sudah tua. Dari bentrokan instan sebelumnya,
dia merasakan betapa besarnya jarak antara dia dan Chu Feng. Jika Chu Feng ingin membunuhnya, dia pasti akan mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Chu Feng. Kurang ajar, kamu berani bertindak kasar terhadap Lord Elder. Apakah kamu berencana untuk melawan Istana Hukum Surgawi kita? Teriak kerumunan dari Istana Hukum Surgawi sambil segera menarik senjata mereka, dan mengarahkan mereka ke arah Chu Feng. Bagaimana jika ia, balas Chu Feng sambil menyapu pandangannya ke arah mereka, dan berkata dengan suara dingin. Setelah melihat tatapan Chu Feng, orang-orang dari Istana Hukum Surgawi yang telah bersemangat untuk menyerang Chu Feng, seketika saja mulai mundur darinya. Dan bahkan, banyak di antara mereka bahkan mulai menggigil, itu dengan keringat dingin menggulung wajah mereka. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang begitu takut pada Chu Feng, sehingga mereka akhirnya duduk di tanah dengan cara lumpuh. Niat membunuh, dihadapkan dengan niat membunuh Chu Feng yang intens, mereka tiba-tiba merasa diri mereka konyol. Bahkan ketika tetua terkuat mereka Yue Ling bukan tandingan Chu Feng, apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka menyerang Chu Feng, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Lagi pula, mereka semua memahami logika bahwa di hadapan seorang ahli yang sebenarnya, terlepas dari berapa banyak orang yang kamu miliki, semuanya akan sia-sia. Adapun Chu Feng, dia adalah salah satu ahli seperti itu. Chu Feng, jika kamu membunuhku, itu akan membuktikan bahwa kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Bahkan jika aku mati, Istana Hukum Surgawi kami tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja, tetua Yue Ling mengancam Chu Feng. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah saat dia berkata. Dia bahkan tidak takut sedikit pun. Pada saat yang sama, Furious Coiling Dragon Beheader di tangan Chu Feng semakin dekat, dan menjadi lebih dekat dengan tetua Yue Ling. Kamu, seru tetua Yue Ling yang menjadi sangat gugup, sehingga dia tidak dapat berbicara dengan benar. Pada saat itu, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia benar-benar takut akan kematian. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah satu tebasan senjataku. Namun sayangnya, aku tidak akan membunuhmu, karena membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Adapun apa yang kami berdua katakan kepada orang banyak, kebenaran akan terungkap tentang siapa di antara kami yang berbicara kebenaran dan yang salah akan berbohong. Karena aku memiliki hati nurani yang bersih, aku tidak takut menunggu itu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengatakan kata-kata itu, dia melepas Furious Coiling Dragon Beheader, lalu berjalan ke pohon persik keabadian, kemudian duduk dengan cara bersila dan menutup matanya. Adapun tetua Yue Ling, dia terengah-engah dan mulai menyeka keringat dingin di wajahnya tanpa henti. Dia merasa seolah-olah baru saja melarikan diri dari gerbang neraka. Namun pada saat itu, dia sangat kelelahan dan diambang kehancuran. Tiba-tiba saja, Chu Feng membuka matanya. Alasan untuk itu adalah, karena seseorang telah duduk di sampingnya. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa Wang Qiang benar-benar tersenyum bodoh padanya dengan giginya yang diperlihatkan secara luas. Bahkan bau mulutnya menyerang wajah Chu Feng. "Mengapa kamu kembali?" tanya Chu Feng. "Kamu tidak akan pergi, jadi aku tidak mau pergi juga. Lagi pula setelah semua, kita kan bersaudara," kata Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai tersenyum juga. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena penyebutan Wang Qiang tentang kata saudara itu sudah cukup baginya. Apa yang dia maksudkan dengan saudara? Seorang saudara adalah seseorang yang bersedia menjalani pencobaan, dan kesengsaraan bersama dengan kamu selama masa krisis. Teman kecil Chu Feng, karena kamu tidak akan pergi, orang tua ini juga akan tinggal denganmu. Tepat pada saat ini, tetua Istana Dunia Bawah Huang Guan juga kembali. Mengikutinya, yang lain dari Istana Dunia Bawah juga kembali. Mereka semua duduk di sekitar Chu Feng. Pada akhirnya, semua orang kembali. Namun demikian, orang-orang yang kembali itu pada duduk di samping Chu Feng seperti orang-orang dari Istana Dunia Bawah. Segera, gerbang jalan ketujuh pun ditutup.
Pada saat itu, kerumunan yang tetap di tempat ini dipisahkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang percaya pada Chu Feng, dan kelompok lain adalah orang-orang yang tidak percaya pada Chu Feng. Adegan semacam ini menyebabkan mereka yang tidak percaya pada Chu Feng, itu memiliki hati nurani yang lebih besar dan merasa lebih malu. Semua orang, jika kamu merasa ada harta di sini, kamu bisa pergi ke depan dan dengan hati-hati melihat sekeliling untuk mencari harta. Tidak perlu untuk bertindak terkendali seperti ini. Tetua Huang Guan berkata sambil tersenyum. Dia tidak dapat terus menonton cara mereka, yang tidak percaya pada Chu Feng untuk bertindak. Jadi, dia mengucapkan kata-kata itu untuk mengejek mereka. Tiba-tiba saja, seorang pria tua berambut putih berkata kepada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, pria tua ini akan berlutut kepada kamu, dan mengakui kesalahannya sebelum kematiannya. Wajah lelaki tua ini dipenuhi bekas luka. Di punggungnya adalah bilah raksasa yang dibungkus kain, dan bilah itu disebut bilah salju. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, di mana lelaki tua itu telah mencapai tingkat pencapaian yang luar biasa. Orang tua ini dikenal sebagai Snowblade Mad Demon. Iblis gila bilah salju ini adalah peringkat 6 Martial Emperor, dan dia adalah monster tua. Namanya bahkan lebih terkenal daripada Tetua Yueling dan Tetua Huang Guan. Dia adalah seseorang yang memiliki banyak gengsi. Hanya saja, dia sudah mendekati akhir masa hidupnya. Setelah Snowblade Mad Demon, banyak orang lain mulai mengungkapkan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng. Pada awalnya, itu hanya monster tua yang menyatakan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng. Tetapi kemudian, hampir setengah dari 10 juta lebih orang telah menyuarakan permintaan maaf mereka kepada Chu Feng. Tetua Yueling, sebagai orang yang paling tidak mempercayai teman kecil Chu Feng, kamu harus membuat permintaan maaf sendiri bukan? Tetua Huang Guan berkata kepada Tetua Yueling. Tentu saja, aku akan mengekspresikan diri. Jika aku salah menuduh teman kecil Chu Feng, aku pasti akan memberikan kompensasi kepada teman kecil Chu Feng, Tetua Yueling bersumpah. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan enggan, tapi dia sebenarnya mengakui kekalahan untuk Chu Feng. Dia tidak berani untuk tidak melakukannya. Ketika Chu Feng telah menyerangnya sebelumnya, Chu Feng telah membuatnya menyadari perbedaan di antara mereka. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan membunuhnya. Hahaha, mendengar kata-kata itu, Chu Feng tertawa. Tetua Yueling menyeka keringat dinginnya, dan kemudian bertanya. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, dia benar-benar takut pada Chu Feng dan segera bertanya. Kompensasi. Kompensasi macam apa yang dapat kamu berikan? Apakah kamu mampu mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga dari ini? Ucap Chu Feng sambil mengangkat Furious Coiling Dragon Beheader-nya. Aku, Tetua Yueling menjadi terdiam. Jika kamu sudah salah menuduh Chu Feng, kamu harus meminta maaf dengan hidup kamu, selau Wang Qiang. Apa? Mendengar kata-kata itu, pikiran Tetua Yueling menjadi tegang, dan ekspresinya berubah. Kenapa, kamu tidak berani? Dalam hal ini, itu berarti bahwa kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Kamu secara tidak langsung telah mengakui, bahwa kamu salah menuduh Chu Feng, kata Wang Qiang. Setelah Wang Qiang mengucapkan kata-kata itu, tatapan lebih dari 10 juta orang beralih ke Tetua Yueling. Di antara mereka, banyak tatapan yang sedingin es. Alasan mengapa orang banyak merasa bersalah dan malu terhadap Chu Feng, itu semua karena Tetua Yueling. Jika Tetua Yueling benar-benar salah menuduh Chu Feng, bahkan tanpa Chu Feng melakukan apapun, orang-orang itu akan mencabik-cabiknya di tempat. Dihadapi dengan penindasan semacam ini, Tetua Yueling merasa bahwa rambutnya berdiri tegak. Dengan hati yang dipenuhi teror, dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk berkata, jika apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu benar, aku akan bunuh diri saat itu juga. Aku akan mengembalikan kepolosan teman kecil Chu Feng dengan kematian aku, ucap Yueling. Rumble. Tepat setelah Tetua Yueling mengucapkan kata-kata itu, area tempat mereka berada mulai bergetar dengan keras.
Ketika gempa dahsyat mulai memenuhi tempat itu, dinding di sekitarnya mulai memancarkan sinar merah tua. Sinar crimson saling bersilangan, dan membentuk jaring yang sangat besar. Pada saat itu, selain Chu Feng, ekspresi semua orang yang hadir segera berubah. Alasan untuk itu adalah, karena mereka merasakan niat membunuh yang fatal dari jaring crimson itu. Formasi pembunuhan, mungkinkah ini formasi pembunuhan? Seru kerumunan. Pada saat itu, semua orang mulai panik. Alasan untuk itu adalah, karena niat membunuh muncul dari sekitar mereka, dan jaring merah itu berkedip dengan cahaya merah. Pada saat itu, mereka seperti kura-kura yang terperangkap dalam toples tanpa cara untuk melarikan diri. Teman kecil Chu Feng, tampaknya orang tua ini memang telah menuduh kamu. Orang tua ini akan meminta maaf kepada kamu di sini. Saat Snowblade Mad Demon berbicara, ia berencana untuk berlutut kepada Chu Feng. Namun sebelum dia bisa berlutut, Chu Feng tiba di depannya seperti hantu dan membantunya berdiri, itu untuk menghentikannya dari berlutut. Bila salju senior, tidak perlu untuk melakukan ini. Aku mengatakan bahwa aku memiliki metode lain, kata Chu Feng. Metode lain? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Snowblade Mad Demon dan seluruh hadirin yang hadir, semuanya mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka semua bisa merasakan kekuatan formasi pembunuhan itu. Jika jaring merah itu menelan mereka, mereka pasti akan terbunuh. Awalnya, mereka semua merasa bahwa mereka akan kehilangan nyawa di tempat ini, dan merasa menyesal karena tidak mempercayai Chu Feng. Namun hal yang sangat mengejutkan mereka adalah, Chu Feng sebenarnya mengatakan bahwa ia memiliki metode lain untuk menyelamatkan mereka. Selanjutnya, berdasarkan penampilan Chu Feng, dia tampaknya tidak bercanda. Dengan demikian, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat fajar kehidupan, itu ketika mereka telah mencapai tempat kematian absolut. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan yang terkandung dalam tatapan mereka adalah antisipasi. Lebih dari selusin juta orang telah menempatkan hidup mereka di tangan Chu Feng. Bahkan saat masalah ini berdiri, mereka tidak punya pilihan selain percaya pada Chu Feng. Wush wush wush. Pada saat itu, tangan Chu Feng mulai berubah dengan cepat. Kemudian, telapak tangannya saling berpegangan dan dia berteriak. Buka! Bas-bas! Dalam sekejap, cahaya keemasan memenuhi tanah di bawah kaki kerumunan. Saat cahaya keemasan bersinar, penghalang pertahanan emas dengan cepat terbentuk dan menyelimuti kerumunan. Ini bagus. Kami selamat, teriak kerumunan. Pada saat penghalang pertahanan emas muncul, kerumunan sangat gembira. Alasan untuk itu adalah, karena ketika penghalang pertahanan emas muncul, aura menakutkan yang dikeluarkan oleh formasi pembunuhan menghilang dalam sekejap. Ini berarti bahwa pembentukan formasi defensif memang berguna. Teman kecil Chu Feng, jadi kamu sudah mengatur pembentukan formasi di sini. Kata tetua Huang Guan, dia juga seorang spiritualis dunia. Meskipun dia bukan seorang spiritualis tingkat tinggi, tapi dia masih mampu mengatakan bahwa pembentukan formasi Chu Feng seharusnya baru saja didirikan belum lama ini. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Kamu adalah penyelamat kami. Kerumunan mulai mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chu Feng. Meskipun formasi spiritualku ini mampu menahan formasi pembunuhan untuk sementara, tapi itu tidak dapat menahannya selamanya. Semua orang, jika kita ingin melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup, kita harus menerobos formasi pembunuhan itu, kata Chu Feng. Menerobos formasi pembunuhan, seru kerumunan. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan yang sangat emosional mulai mengerutkan keningnya. Formasi pembunuhan itu sangat menakutkan, dan sudah tak terbayangkan bagi Chu Feng untuk bisa menghentikannya. Apakah mereka benar-benar dapat menerobosnya? Pada saat semua orang mulai menyatakan keraguan, tangan Chu Feng mulai dengan cepat berubah lagi. Kemudian, cahaya emas yang tak terbatas megah mulai muncul di luar penghalang pertahanan emas. Setelah cahaya keemasan muncul, itu tidak membentuk penghalang defensif lain. Lalu sebaliknya, itu berubah menjadi banyak bilah emas dan mulai dipotong untuk meretas jaring merah yang besar. Dentang 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 dentang.
Pada saat itu, pembentukan formasi Chu Feng bertabrakan dengan formasi pembunuhan. Oh surga, teman kecil Chu Feng luar biasa. Melihat adegan ini, kerumunan sangat gembira sekali lagi. Mereka tidak berharap bahwa teknik formasi spiritual Chu Feng akan sangat kuat, dan bahwa ia sebenarnya mampu memotong formasi pembunuhan kuno. Selain itu juga, bahwa formasi pembunuhan bahkan lebih kuat daripada yang diantisipasi Chu Feng. Selanjutnya, karena Chu Feng telah kehabisan banyak kekuatan spiritualnya untuk mengatur dua formasi spiritual besar, dan kekuatan spiritualnya saat ini agak tidak memadai. Jika Chu Feng hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia hanya bisa mengendalikan formasi spiritualnya untuk melawan formasi pembunuhan, dan tidak akan dapat memotong formasi membunuh dalam waktu singkat. Merasa tak berdaya, Chu Feng akhirnya membuka Cosmos Sack-nya, dan mulai memperbaiki Dragon Mark World Spirit Stone di dalamnya. Dia menggunakan kekuatan Dragon Mark World Spirit Stone untuk meningkatkan kekuatan teknik formasi spiritualnya sendiri, sehingga mereka bisa bersaing dengan formasi pembunuhan itu. Benar saja, setelah Chu Feng memanfaatkan Dragon Mark World Spirit Stone, kekuatan pembentukan formasinya menjadi lebih kuat. Itu mulai menghancurkan jaring merah besar, yang telah diciptakan oleh formasi pembunuhan. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng hanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan, dan tidak sepenuhnya kehancuran. Pada saat itu, Chu Feng menjadi sangat khawatir dan cemas. Dia mulai berkeringat deras. Dan bahkan bibirnya mulai membiru. Meskipun dia telah menggunakan Dragon Mark World Spirit Stone, konsumsi kekuatan formasi spiritualnya masih terlalu besar. Chu Feng ingin menerobos formasi pembunuhan secepat mungkin. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi di sisi elf era kuno, karena formasi pembunuhan ini telah diaktifkan. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat Chu Feng. Karena itulah, ia harus segera mengurus masalah di sini dan kemudian pergi untuk membantu peri kuno. Hanya saja, Chu Feng saat ini benar-benar tidak dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya dia tidak akan mampu menembus formasi pembunuhan, tapi dia sendiri juga mungkin akan mati di sini. Melihat Chu Feng menjadi kelelahan ini dengan mengendalikan pembentukan formasi sendiri, para pengamat pun mulai merasakan sakit hati yang besar. Pada saat itu, rasa terima kasih yang mereka miliki terhadap Chu Feng adalah sesuatu yang hanya mereka mengerti. Tepat pada saat itu, Wang Qiang bertanya, "Chu Feng, ini tidak akan berfungsi. Bisakah kamu membuat inti pembentukan lainnya, sehingga aku bisa membantu?" tanya Wang Qiang. "Kecuali mereka adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, maka tidak ada yang akan bisa membantu aku," kata Chu Feng. Hehehe, mendengar itu, Wang Qiang tertawa puas. Dia membalik telapak tangannya, dan seuntai energi spiritual emas melayang di atasnya seperti ular kecil. Melihat kekuatan spiritual Wang Qiang, tidak hanya Chu Feng, bahkan semua orang yang hadir terkejut. Apa yang diungkapkan Wang Qiang bukanlah kekuatan spiritual biasa. Sebagai gantinya, itu adalah kekuatan spiritual tingkat Dragon Mark Royal. Wang Qiang sebenarnya juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Hahaha, bagus. Chu Feng sangat gembira setelah menemukan bahwa Wang Qiang juga seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar membutuhkan bantuan dari spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga lainnya. Dengan demikian, Chu Feng menciptakan inti formasi lain di sampingnya. Kemudian dia berkata kepada Wang Qiang, "Tuangkan saja kekuatan spiritualmu ke dalamnya. Kamu dapat membantu aku dengan cara itu," ucap Chu Feng. "Tidak masalah," balas Wang Qiang. Saat Wang Qiang berbicara, ia melompat ke inti pembentukan formasi, dan mulai menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Ketika kekuatan spiritual Wang Qiang memasuki inti formasi, hati Chu Feng dibuat terkejut. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan besar mendorongnya dari belakang seperti tangan yang besar dan kuat. Dia tahu sensasi itu disebabkan oleh Wang Qiang. Kekuatan spiritual Wang Qiang sebenarnya sangat kuat.
Kekuatan spiritualnya begitu kuat, sehingga setara dengan kekuatannya sendiri. Dengan bantuan Wang Qiang, Chu Feng yakin bahwa ia dapat menembus formasi pembunuhan. Benar saja, setelah Wang Qiang mulai membantu Chu Feng, kekuatan pembentukan formasi Chu Feng meningkat pesat dalam sekejap. Bila emas yang telah diciptakan oleh pembentukan formasi Chu Feng, itu menjadi semakin lebih ganas. Mereka mulai menghancurkan formasi pembunuhan dalam skala besar. Hingga pada akhirnya, mereka benar-benar menghancurkan jaring Crimson yang sangat besar itu. Chu Feng dan Wang Qiang berhasil menembus formasi pembunuhan. Berhasil. Ketika orang banyak melihat jaring merah besar yang dipotong oleh bilah emas, mereka tidak berani percaya ini nyata. Karena bagaimanapun, itu adalah formasi pembunuhan Moonlight Maze. Chu Feng benar-benar berhasil menerobosnya, dan dia benar-benar berhasil menembus formasi pembunuhan di Moonlight Maze. Teknik formasi spiritual Chu Feng benar-benar kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.